Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur selaku pengampu mata kuliah pengantar biosistematika serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok H, pengantar biosistematika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota pada kelompok ini. Yang pertama ada Ahmad Fikri, kemudian saya sendiri Muhammad Refian Nur, kemudian Nur Hikmah, dan Susianti. Di sini kami akan melakukan tugas diskusi nomor 6 pada bab 5 tentang kekerabatan. Sebelum diskusi, izinkan saya membacakan soal yang akan didiskusikan pada hari ini. Jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi? Di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi? Baiklah, waktu berdiskusi dipersilahkan. Saya izin menerangkan sebelumnya, pada homologi menurut taksonomi evolusioner, sayap burung dan sayap kelelawar merupakan contoh klasik dari homologi. Dengan catatan penggunaannya sebagai contoh harus dilakukan secara cermat. Kedua macam sayap itu memang sebagai homolog tungkai depan, tetapi keduanya tidak homolog sebagai sayap. Kenapa? Karena mau yang bersama dari kelelawar dan burung merupakan tetrapoda yang tungkai depannya bukan berupa sayap, tetapi kaki. Betul sekali, Saudara Ahmad Fikri. Pola dasar angka tungkai depan moyang itulah yang diwarisi oleh tungkai depan kelelawar dan burung, sehingga pola dasar keduanya sebagai tungkai depan adalah sama. Sedangkan sebagai sayap, tidak homolog. Selain itu, kasus sayap kelelawar dan sayap burung itu juga bisa menjadi contoh paralelisme dalam hal ini yang diwarisi oleh nenek moyang mereka bersama. Wujud fenotip dari persamaan genotip itu terutama berupa pola pada rangka tungkai depan. Baiklah, menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan analogi dalam konteks kekerabatan? Menurut saya, analogi dalam konteks kekerabatan adalah keserupaan dan kekerabatan yang hanya dilihat dari persamaan fungsi tubuh dari suatu makhluk hidup. Kalau menurut pendapat saya, sayap kelelawar dan sayap burung dipandang sebagai analogi adalah perbedaan struktur tubuh tetapi fungsinya sama, yang mana fungsi sayap untuk mempermudah mereka terbang, mencari makan, dan membantu menghindari. Setuju dengan pendapat Saudari Susianti. Berdasarkan pemaparan Saudari, saya dapat menangkap bahwa sayap kelelawar dan sayap burung dapat dipandang sebagai konvergen. Karena menurut saya, tuntutan makanan serta lingkungan menyebabkan mereka mengembangkan sayap tersebut. Lalu bukti apa lagi mengenai kasus sayap burung dan sayap kelelawar dipandang sebagai analogi? Bukti lain tersebut adalah perpanjangan dan modifikasi jari tangan menjadi bukti evolusi konvergen pada hewan terbang di kelas berbeda ini. Sementara lapisan selaput tipis untuk mendapatkan momentum gaya angkat pada sayap vertebrata terbang merupakan struktur analogi yang memiliki kesamaan. Sebelum melebar ke pembahasan sangkut paut kasus sayap burung dan sayap kelelawar, pada konteks konvergensi, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konvergensi? Menurut buku pengantar biosistematika, karakter yang sama oleh dua atau lebih takson.
Padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut, bahkan tidak memiliki genotip atau potensi untuk berkembangnya karakter tersebut. Ide menambahkan, konvergensi terjadi manakala spesies yang berbeda berada di lingkungan yang sama atau serupa sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama. Dengan kata lain, konvergensi terjadi karena adaptasi terhadap adanya misi yang sama. Sangat setuju dengan saudari Susianti dan Nur Hikmah. Lalu, bagaimana kasus sayap burung dan sayap kelelawar jika dalam konteks konvergensi? Lapisan selaput tipis untuk mendapatkan momentum gaya angkat pada sayap vertebrata terbang merupakan struktur analogi yang memiliki kesamaan. Sayap burung dan sayap kelelawar terlihat mirip dalam struktur meskipun mereka telah berevolusi secara independen. Tetapi terkait satu sama lain karena mereka beradaptasi dengan lingkungan yang sama, proses ini dikenal sebagai konvergensi. Betul sekali, Saudara Muhammad Revianur, mengingat pola nenek moyang kedua hewan tadi berbeda, burung termasuk aves, sedangkan kelelawar masuk dalam mamalia. Moyang mereka bertemu pada tetrapoda yang tunggai depannya tidak bersayap, sehingga disebut karakter konvergensi. Lalu apa sih perbedaan antara kedua penjelasan tadi? Struktur analogi dan konvergensi mirip satu sama lain, tetapi menunjukkan adanya titik perbedaan. Struktur analog mudah diidentifikasi ketika sayap organisme yang berbeda dipelajari, sayap burung dan sayap kelelawar melakukan fungsi yang sama yaitu terbang dan gerakan di udara. Tapi kelelawar telah berevolusi secara terpisah, sedangkan burung adalah versi modern dari dinosaurus kuno. Kedua kelas itu tidak berhubungan dengan cara apapun, meskipun mereka menunjukkan fitur yang berbeda. Betul sekali, sedangkan konvergensi memperhatikan kesamaan karakter antar takson. Padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut, bahkan tidak memiliki genotip atau potensi untuk berkembangnya karakter tersebut. Konversi terjadi manakala spesies yang berbeda berada di lingkungan yang sama atau serupa sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama dan dibentuklah struktur tubuh yang mempunyai fungsi yang sama. Dengan kata lain, burung dan kelelawar memiliki sayap yang fungsinya sama, yaitu untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Baiklah, sepertinya kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah dapat kita tarik kesimpulan dari diskusi soal ini? Bisa. Mungkin bisa disimpulkan. Silakan untuk disimpulkan Saudara Fikri. Dari soal ini dapat disimpulkan bahwa sayap kelelawar dan sayap burung dipandang sebagai analogi adalah perbedaan dari struktur tubuhnya. Tetapi fungsinya yang sama, yang mana sayap untuk mempermudah untuk terbang, mencari makan, dan membantu menghindari serangan musuh. Bukti lain adalah perpanjangan dan modifikasi yang terjadi di jari tangan, menjadi bukti evolusi konvergen pada hewan terbang di kelas berbeda ini. Lalu bagaimana kasus sayap burung dan sayap kelelawar jika dalam konteks konvergensi lapisan selaput tipis mendapatkan momentum gaya angkat pada sayap vertebrata terbang merupakan struktur analogi yang memiliki kesamaan. Sayap burung dan kelelawar terlihat mirip dalam struktur meskipun telah berevolusi secara independen. Tetapi terkait satu sama lain karena mereka beradaptasi dengan lingkungannya yang sama, lalu proses ini dikenal dengan konvergensi. Struktur analogi dan konvergensi mirip satu sama lain, tetapi menunjukkan adanya titik perbedaan. Struktur analog mudah diidentifikasi ketika sayap organisme yang berbeda dipelajari. Misalnya sayap burung dan sayap kelelawar memiliki fungsi yang sama, yaitu terbang di gerakan di udara,
Tapi kelelawar telah berevolusi secara terpisah, sedangkan burung adalah versi modern dari dinosaurus kuno. Kedua kelas itu tidak berhubungan dengan cara apapun, meskipun mereka menunjukkan fitur yang sangat serupa. Sedangkan konvergensi memperhatikan kesamaan karakter antar takson, padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut, bahkan tidak memiliki genotip atau potensi untuk berkembangnya karakter tersebut. Konvergensi terjadi manakala spesies yang berbeda di lingkungannya yang sama atau serupa sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama dan dibentuklah struktur tubuh yang mempunyai fungsi yang sama. Dengan kata lain, burung dan kelelawar memiliki sayap yang fungsinya yang sama, yaitu dengan menyesuaikan dengan lingkungannya. Terima kasih. Baiklah, dengan didapatkannya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah diskusi dari kelompok H ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kata maupun perbuatan dalam diskusi ini dari kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.